Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindi Auliananta, mahasiswa Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Pada mata kuliah Antropologi Psikologi, saya membawakan materi etnopsikologi dan etnopsikiatri. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Nah, materi kali ini terkait tentang etnopsikologi dengan etnopsikiatri. Etnopsikologi, budaya dan kepribadian. Psikologi terkait dengan kepribadian, sedangkan etnopsikiatri, kebudayaan dan gangguan jiwa atau psikiatri lebih kepada kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Nah, studi etnopsikiatri. Nah, sebelumnya itu eh, studi etnopsikiatri kita bisa melihat konsep-konsep atau sebab-sebab penyakit pada masyarakat tradisional itu sangat jauh berbeda secara mendasar dengan ciri-ciri pengobatan atau penanganan serta pemahaman penyakit mental secara ilmiah. Maka dari itu, pada etnopsikiatri ini juga kajiannya itu tentang bagaimana pengaruh kebudayaan pada proses gangguan kejiwaan dan bagaimana cara pengobatannya. Yang lebih condong kepada belajar tentang bagaimana pandangan masyarakat tradisional dan kaitannya dengan penyakit mental. Maka dari itu, kita juga harus mengetahui bagaimana awalnya bisa ada studi etnopsikiatri ini. Awalnya ahli-ahli antropologi memang fokusnya itu lebih kepada hubungan kepribadian dengan kekuatan-kekuatan kebudayaan yang mempengaruhi kepribadian. Seperti hipotesanya Sigmund Freud, di mana hipotesa Sigmund Freud terkait apakah Oedipus kompleks itu bersifat universal, seperti pada fase perkembangan seksual, oral, anal, genital, dan laten. Nah, apakah fase-fase perkembangan itu merupakan atau bersifat universal atau hanya terjadi pada masyarakat-masyarakat khusus saja? Maka dari itulah fokus ahli antropologi seperti Bronislaw Malinowski melakukan penelitiannya pada tahun 1920-an untuk menguji hipotesa Sigmund Freud tadi terkait Oedipus kompleks dan fase perkembangan tadi. Disitulah awal mulanya berkembangnya studi terkait kebudayaan dan kepribadian. Walaupun menurut antropologi wanita Ruth Benedict, kebudayaan dan kepribadian itu bukanlah suatu hal yang terpisah, melainkan merupakan suatu hal yang sama. Kebudayaan merupakan cara bertindak dan kepribadian merupakan cara berpikir, di mana kebudayaan itu berisi tentang tradisi, kesenian, dan artefak yang merupakan hasil dari cara berpikir. Jadi, personality atau kepribadian merupakan bagian dari kebudayaan, merupakan suatu hal yang sama. Nah, daripada itu juga merupakan salah satu proses berkembangnya yang kita kenal sebagai etnopsikiatri atau psikiatri transbudaya atau lintas budaya, yang merupakan cabang studi antropologi kesehatan, yang dia membahas lebih kepada bagaimana kebudayaan itu berproses pada atau berpengaruh pada proses gangguan kejiwaan, dan di mana etnopsikiatri ini tuh belajar tentang bagaimana sih masyarakat tradisional memandang serta memahami juga menangani kondisi penyakit mental, dan juga ada pandangan etik dan etik. Seperti itu. Itulah studi etnopsikiatri yang akan kita bahas. Mengapa masyarakat tradisional, bagaimana pandangan masyarakat tradisional terkait penyakit mental dan bagaimana cara pengobatan masyarakat itu terkait penyakit mental. Apa saja pelabelan atau apa saja istilah yang diberikan bagi penyakit-penyakit mental tadi. Nah, teman-teman, sebelum kita jauh memahami ruang lingkup etnopsikiatri, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana konsep gangguan jiwa. Kenapa seseorang bisa dikatakan memiliki gangguan jiwa? Nah, PPDGJ 2 tahun 1983. PPDGJ, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa, di mana sindrom atau pola perilaku atau psikologi seseorang itu sangat berkaitan atau secara khas berkaitan dengan suatu gejala yang disebut distres dan disability.
Seseorang bisa dikatakan memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental ketika dia memiliki gejala distres. Apa itu gejala distres? Gejala distres merupakan gejala atau penderitaan atau berupa gangguan emosional seseorang yang tidak normal. Nah, lalu adanya hendaya atau disability, impairment, pemburukan, adanya kelainan pada struktur organ tubuh. Apa yang dimaksudkan dengan disability? Disability itu adanya ketidakmampuan seseorang tersebut melakukan aktivitas pada tataran aktivitas manusia normal pada umumnya. Dia tidak bisa melakukan aktivitas normal pada manusia biasanya di lingkungannya. Nah, yang ketika orang ini memiliki dua gejala ini, maka itulah dikatakan sebagai dia telah memiliki gangguan jiwa atau memiliki penyakit mental. Ketika dia memiliki kondisi atau gejala distres serta disability. Seperti itulah konsep di mana orang dikatakan memiliki gangguan jiwa. Nah, selanjutnya nih yang merupakan bagian dari konsep ataupun ruang lingkup etnopsikiatri yang membahas tentang budaya dan psikopatologi. Katanya nih budaya dan psikopatologi itu sangatlah berkaitan, di mana psikopatologi merupakan kajian ilmiah yang mengkaji tentang gangguan jiwa atau penyakit jiwa dan perilaku. Nah, psikopatologi ini lebih kepada fokusnya itu perilaku-perilaku abnormal atau perilaku yang tidak normal, namun bisa menjadi perilaku normal pada kebudayaan tertentu. Nah, kalau menurut psikis, gangguan jiwa itu terdapat berbagai faktor yang terletak pada pribadi pasien itu sendiri. Faktor-faktor mana yang bersifat biologi dan psikologi. Nah, budaya dan psikopatologi merupakan suatu hal yang saling berkaitan terkait perilaku abnormal. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwasannya perilaku abnormal itu bisa menjadi perilaku normal pada suatu kebudayaan tertentu. Nah, perilaku abnormal, perilaku yang tidak normal atau tidak biasa terjadi. Namun, dapat dipahami hanya dalam kerangka budaya di mana perilaku itu terjadi. Nah, perspektifnya itu disebut cultural relativism atau relativisme budaya. Apa itu relativisme budaya? Relativisme budaya merupakan prinsip di mana kepercayaan dan aktivitas setiap orang harus dipahami menurut budaya itu sendiri. Di mana relativisme kultural itu menyatakan bahwa semua keyakinan, adat istiadat, dan etika itu bersifat relatif bagi setiap orang. Karena tergantung konteks sosialnya sendiri. Dengan kata lain, benar atau salahnya perilaku seseorang itu tadi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu di dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu pula. Nah, jadi yang tadi tuh tentang perilaku abnormal, itu bisa menjadi perilaku yang normal dan wajar di mana perilaku itu terjadi gitu loh. Bisa kita contohkan ini. Perilaku alkoholisme merupakan perilaku yang abnormal. Namun, perilaku ini merupakan perilaku kebiasaan yang wajar dan memang sering dilakukan dalam kelompok masyarakat, contohnya di Bali dan di Tapanuli. Nah, ada istilahnya nih, kalau di Bali dia istilahnya brem, tapi kalau di Tapanuli istilahnya itu tua. Nah, alkoholisme. Alkoholisme kalau di Bali dan di Tapanuli itu merupakan kebiasaan yang wajar bagi kebudayaan kelompok masyarakatnya. Tapi bagaimana jika alkoholisme itu diberlakukan di wilayah Aceh yang mayoritas masyarakat muslim dan memang dalam Islam sendiri alkoholisme atau khamar, minum-minuman keras itu merupakan hal yang menyimpang dan ada hukumannya. Maka dari itu alkoholisme itu kalau di Aceh merupakan tindakan perilaku menyimpang atau tindakan perilaku yang abnormal. Tetapi
Itu merupakan perilaku yang normal bagi masyarakat Bali dan Tapanuli, merupakan suatu kebiasaan yang wajar bagi kebudayaan itu. Itulah yang dikatakan relativisme budaya tadi. Perilaku alkoholisme itu hanya diterima dan dinyatakan perilaku normal di Bali dan di Tapanuli, namun tidak demikian jika hal tersebut diberlakukan di wilayah Aceh misalnya. Seperti itu. Itulah yang dikatakan budaya dan psikopatologi saling berkaitan, terkait perilaku abnormal yang bisa menjadi normal jika kebudayaan di mana perilaku abnormal tadi itu memang disokong dan didukung sebagai kebiasaan masyarakat kelompok tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang perilaku abnormal yang merupakan bagian dari budaya dan psikopatologi dalam etnopsikiatri. Selanjutnya ada skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan salah satu penyakit gangguan jiwa, di mana penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, perilaku yang aneh dan terganggu. Dan biasanya orang-orang yang mengalami skizofrenia ini tuh sangat-sangat memiliki uh, bisa kita katakan ketika dia mengalami skizofrenia semua orang itu kayak merasa aneh gitu melihatnya. Karena dia memang mengalami beberapa gejala yang sangat di luar kata normal, seperti delusinasi atau waham. Apa itu waham? Ketika orang skizofrenia dia akan mengalami waham. Dia akan mengalami kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak benar dan itu sangat berlebihan gitu sehingga terkadang dia sampai mengalami hal-hal kejang-kejang, histeris, ataupun dia mengalami emosi yang berlebihan, atau bahkan dia berhalusinasi juga secara berlebihan. Dan biasanya orang-orang yang mengalami skizofrenia ini merupakan orang-orang yang memiliki atau kurangnya motivasi dalam diri dia. Lalu dia juga melakukan penarikan sosial, dia menarik diri dari lingkungan sosialnya, memiliki gangguan memori, juga emosi yang tidak teratur. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami skizofrenia ini suka bertindak di luar nalar, seperti tertawa-tertawa sendiri yang tadi halusinasi yang mengakibatkan emosi yang berlebihan, histeris, kejang-kejang, bahkan lebih parahnya orang yang mengidap skizofrenia juga akan melakukan tindakan di luar nalar seperti bunuh diri. Seperti itu. Itulah beberapa gejala skizofrenia yang gejala-gejala skizofrenia ini tadi akan tergambar pada cultural bond syndrome atau penyakit-penyakit pada beberapa kebudayaan yang memiliki ciri-ciri atau gejala skizofrenia sebagai penyakit gangguan mental atau gangguan jiwa. Nah, teman-teman, gejala atau gangguan jiwa juga bisa terjadi karena adanya stres budaya. Apa itu stres budaya? Biasanya stres budaya ini terjadi pada perubahan-perubahan, seperti perubahan budaya secara cepat dan kehilangan kebudayaan lama, misalnya pada proses urbanisasi dan modernisasi. Nah, pada urbanisasi, kita contohkan aja masyarakat perdesaan dengan perkotaan yang jauh berbeda. Ketika seseorang dia dari desa harus berurbanisasi ke kota. Nah, dia akan mengalami banyak sekali perubahan kebudayaan di mana budaya kota dengan budaya pedesaan sangat jauh berbeda, baik dari lingkungan fisiknya, lingkungan sosialnya, dan juga perilaku ekonominya. Sehingga ketika orang desa pindah ke kota, dia akan banyak mengalami yang namanya proses adaptasi. Nah, dalam proses adaptasi inilah sering terjadi berbagai tekanan-tekanan ataupun bisa kita katakan culture shock. Ketika seseorang itu mengalami culture shock gitu, tidak terbiasa dengan kebudayaan baru. Maka dari itu terkadang bisa mengalami yang namanya stres budaya dan bisa juga berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Lalu pada proses modernisasi, ketika seseorang belum siap mengalami yang namanya perubahan atau perubahan keseluruhan itu ya, proses-proses modernisasi tadi. Ketika dia belum siap mengalami proses modernisasi baik secara finansial mungkin,
ataupun dari segi-segi latar belakang lainnya. Maka dari itu, terkadang bisa mengalami stres budaya yang mengakibatkan adanya gangguan mental. Lalu yang kedua itu kontak dan interaksi antar budaya. Nah, misalnya ini seperti kawin antar suku, agama, ataupun transmigrasi. Kita contohkan kawin antar suku. Misalnya ada nih orang Jawa atau etnik Jawa menikah dengan etnik Batak. Perempuannya etnik Jawa dan laki-lakinya etnik Batak. Kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Batak ini kan sangat jauh berbeda, baik dari segi kepribadiannya dan struktur kebudayaannya. Kalau di Jawa ini memang memiliki kepribadian orang yang lemah lembut, baik dari tutur kata dan juga perilaku. Sedangkan orang-orang Batak memiliki kepribadian yang keras, atau bisa orang Jawa juga memandangnya perilaku keras itu seperti perilaku-perilaku kasar, seperti itu. Tetapi mereka harus dipersatukan karena itu tadi adanya ikatan perkawinan, harus menikah mereka antar suku. Perbedaan suku, ada dua suku. Tentunya dalam pernikahan tadi atau perkawinan tadi mereka mengalami yang namanya adaptasi terhadap kebudayaan istri dan suami. Istri yang tadinya dia etnik Jawa harus beradaptasi dengan kebiasaan suaminya yang beretnik Batak. Lalu suaminya juga harus beradaptasi dengan kebiasaan istrinya dan harus menyesuaikan. Nah, terkadang proses penyesuaian adaptasi ini juga yang di dalamnya itu juga terdapat tekanan-tekanan yang berupa stres budaya tadi yang bisa saja berujung pada kesehatan mental seseorang. Lalu yang ketiga itu budaya diciptakan sebagai upaya adaptasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, kebudayaan tadi itu tercipta sebagai adaptasi, bisa memecahkan masalah-masalah manusia dengan lingkungannya. Namun, tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Seringkali ada unsur paksaan dan ikatan. Keadaan demikianlah yang sangat potensial menimbulkan stres. Nah, adanya paksaan dan ikatan. Biasanya kita yang berkebudayaan dan memiliki tradisi ini seringkali mendapati unsur-unsur paksaan. Seperti kita contohkan lagi etnik Batak Toba nih. Etnik Batak Toba itu kalau menikah itu lumayan banyak ya peraturannya. Apalagi sering beberapa orang Batak sendiri memiliki kebanggaan ketika anaknya itu mendapatkan jodoh orang Batak juga gitu, memiliki kebanggaan tersendiri ketika anaknya memiliki jodoh juga sesama etnik Batak. Dan juga ada peraturan pertuturan dan marga, atau tidak boleh semarga atau tidak boleh pernikahan sesama marga seperti itu. Nah, mungkin karena dari adanya peraturan-peraturan adat istiadat itu, misalnya kalau kita orang Batak tapi ternyata kita mendapat jodoh etnik di luar etnik Batak, terkadang itu sering mendapat penolakan-penolakan dari pihak keluarga. Dan penolakan-penolakan itu bisa saja berupa berbagai kata-kata atau ujaran yang keluar yang bisa menekan kita sehingga kita stres gitu, dan juga bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan mental. Itulah yang dikatakan stres budaya, juga bisa mengakibatkan orang menjadi gangguan mental atau bisa berakibat gangguan jiwa. Nah, lalu yang terakhir kita masuk pada sindrom yang berkaitan dengan kebudayaan, di mana di beberapa penelitian budaya dan psikopatologi juga menyadari adanya perilaku-perilaku sindrom tersebut. Dan demikian pula penelitian psikiatri transbudaya telah memberikan sumbangsinya dalam pengetahuan mengenai gangguan jiwa dengan lingkungan sosiobudaya yang dimasukkan sindrom-sindrom tersebut. Itulah yang dikatakan cultural bound syndrome. Apa itu cultural bound syndrome? Cultural bound syndrome ialah respon kompensasi yang dikondisikan secara budaya terhadap gejala dasar penyakit mental dan terdapat hanya pada kebudayaan tertentu atau budaya tertentu dan diberi nama pada budaya tersebut. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan pada budaya dan psikopatologi, adanya perilaku abnormal dan adanya
skizofrenia, dan juga adanya stres budaya yang mengakibatkan gangguan mental. Nah, hal tersebut terdapat pada cultural Bow syndrome di 8 golongan ini tadi. Ada beberapa bentuk penyakit gangguan mental pada beberapa kebudayaan. Nah, penyakit gangguan mental ini menurut PPDGJ 2 tahun 1983. Yang pertama nih, gangguan jiwa karena tidak memenuhi definisi gangguan jiwa, kesurupan atau kemasukan, yang merupakan tradisi, bagian dari tradisi seperti tarian di Bali, kuda kepang di Jawa, dan ataupun jarang kepang, yang memang mengalami peristiwa kesurupan dan kemasukan. Lalu yang kedua itu gangguan jiwa karena memenuhi kriteria gangguan jiwa seperti disosiatif dan spesifik. Fenomena atau sindrom yang merupakan gejala atau nama lain daripada gangguan jiwa spesifik, atau misalnya kesurupan atau kemasukan, itu merupakan gangguan jiwa disosiatif. Bebanian juga merupakan gangguan jiwa disosiatif. Dia gejala kesurupan dan kemasukan ataupun bebanian ini juga ada di beberapa kebudayaan. Lalu yang seperti koro atau cekik merupakan gangguan panik, serangan panik yang memiliki beberapa gejala yang terjadi pada pengidap skizofrenia juga. Itu merupakan gangguan jiwa disosiatif. Lalu gangguan jiwa spesifik yang hanya terjadi pada kebudayaan tertentu saja seperti latah dan amok. Pada etnopsikiatri yang berkaitan dengan cultural bound syndrome, etnopsikiatri Indonesia yang berkaitan dengan cultural bound syndrome ini terdapat 8 golongan. Nah, mari kita bahas. Yang pertama itu ada kesurupan. Nah, tadi dijelaskan bahwasannya kesurupan dan kemasukan ini juga terjadi pada tradisi tarian di Bali dan juga kuda kepang di Jawa. Namun, kalau kesurupan ini, kalau dia di Jawa pada tradisi pertunjukan seni kuda kepang atau jarang kepang, itu dia banyak peristiwa yang dialami, seperti katanya itu orang yang penarinya itu akan kemasukan, seperti mereka tuh memang punya endang atau punya pegangan. Nah, karena mereka memiliki itu, ketika mereka mendengar suara-suara musik gamelan tadi itu, maka mereka akan eh, serasa dimasuki, dan mereka itu banyak hal-hal yang ditunjukkan seperti kelainan, seperti mereka akan memakan kaca, kehilangan kesadaran, mereka mengamuk, juga mereka berteriak-teriak, bahkan mereka menari, tetapi itu seperti dikendalikan oleh orang yang bukan mereka gitu, seperti ada yang mengendalikan. Seperti itu bentuk-bentuk kesurupan dalam pertunjukan kuda kepang. Dan yang menyembuhkan atau yang bisa menyembuhkan itu biasanya dukun. Nah, kalau di Jawa, di tradisi kuda kepang, dukun itu disebut sebagai pawang. Pawang itu tadilah yang akan meredakan atau menyembuhkan orang yang kesurupan tadi. Lalu yang kedua itu ada bebainan. Bebainan ini hampir sama dengan peristiwa kesurupan. Dia lebih ke kemasukan bebai. Bebai itu roh, merupakan roh. Roh yang memasuki diri manusia yang sifatnya dia lebih ke menyakiti, mengendalikan, dan bahkan membunuh. Dan dalam penelitiannya itu, bebainan ini sering terjadi oleh wanita gadis muda di Bali ketika perayaan hari raya di Bali, dan adanya emosional yang tidak teratur, sehingga terjadilah bebainan. Proses terjadinya peristiwa bebainan ini memang gejala-gejalanya tuh seperti halusinasi, gejolak emosi yang tidak teratur, dan bahkan tingkah laku yang memang tidak normal. Tetapi ketika ketika perilaku itu terjadi, di akhirnya itu, setelah dia sadar, dia akan amnesia, dia lupa apa hal yang telah dia lakukan gitu, karena memang bukan dirinya yang mengendalikan. Ada roh yang mengendalikan manusia tadi, memasuki manusia tadi. Dan katanya bebainan ini juga bisa diperoleh ketika kita kecil, dan bahkan bisa kita pelihara roh tadi dalam diri kita hingga kita dewasa.
Dan orang yang bisa menyembuhkan ketika terjadinya bebainan ini tadi adalah dukun, dan kalau di Bali itu dia disebut sebagai balian, atau lebih tepatnya pada penyakit bebainan ini yang menyembuhkan itu dukunnya itu disebut balian. Selanjutnya itu ada cekik. Nah, cekik ini tuh seperti gangguan panik, dan dia terjadi di Jawa Tengah kalau tidak salah. Peristiwa ini lebih sering terjadi pada laki-laki atau pria yang memang orang-orang memiliki kondisi ekonomi rendah. Dia akan mengalami seperti kondisi tercekik, dan ini biasanya terjadi pada tiap tahun di bulan puasa. Lalu ada koro. Koro merupakan serangan panik juga yang terjadi pada pria. Nah, kondisi koro ini tadi dia tuh mengalami waham. Wahamnya itu dimana, maaf, dia itu membayangkan atau berpikir bahwasannya alat kelaminnya itu akan mengurut dan mengecil sehingga dia akan meninggal. Nah, waham tadi ini mengakibatkan kepanikan dan berlebihan, makanya disebut bahwasannya koro itu merupakan serangan panik. Ketika serangan panik ini terjadi, banyak hal yang dia lakukan. Dan memang contohnya pada masyarakat Bugis, biasanya ketika terjadi koro ini, ada beberapa alat yang digunakan untuk pada alat kelamin untuk mengatasi gejala koro ini tadi, penyakit serangan panik ini tadi. Lalu ada lata. Lata ini merupakan gangguan jiwa spesifik, di mana lata ini itu terjadi pada wanita setengah tua yang dia itu tidak memiliki suami. Dan peristiwa lata ini lebih banyak terjadi di Pulau Jawa gitu. Tapi masyarakat itu tidak menganggap koro ini sebagai latah ini sebagai perilaku gangguan jiwa. Karena itu merupakan hal yang biasa lata itu. Dan ketika lata itu terjadi, biasanya orang yang mengalami lata ini tadi, dia sering membayangkan atau mimpi-mimpi terkait alat kelamin pria. Itu biasanya dia ketika mengalami lata itu akan banyak kata-kata keluar dari mulutnya gitu yang terus berulang, dan biasanya dia akan menyalahkan orang yang menyebabkan dia mengalami lata gitu ketika dikejutkan misalnya. Lalu selanjutnya itu ada amok. Nah, amok ini juga mengalami gejala-gejala skizofrenia seperti tiba-tiba mengamuk, berteriak, merusak, membunuh, berlarian, atau bahkan dia melakukan tindakan bunuh diri. Nah, amok ini tadi kalau di masyarakat Indonesia sendiri itu dia karena sifat masyarakat Indonesia yang memang selalu memendam emosi, tidak bisa mengapresiasikan apa yang dirasakan, selalu memendam emosi, sehingga ketika tekanan-tekanan itu sudah terlalu berat dan akhirnya terluapkan lah cuma dengan ngamuk-ngamuk tadi, maka itu sudah disebut sebagai gejala atau peristiwa amok. Lalu ada gemblakan. Nah, gemblakan ini berkaitan dengan budaya dan psikopatologi, merupakan perilaku yang abnormal namun dianggap normal oleh masyarakat Ponorogo atau masyarakat Jawa Timur. Gemblakan ini merupakan perilaku homoseksualitas. Nah, seperti konstruksi budaya yang telah dikonstruksi budaya di Indonesia itu, bahwasannya homoseksual itu merupakan perilaku menyimpang dan memang sangat tidak dibenarkan diberlakukan di Indonesia. Namun, perilaku gemblakan atau homoseksual ini bukan merupakan perilaku menyimpang bagi masyarakat Jawa Timur. Padahal itu homoseksualitas atau gemblakan ini tuh merupakan perilaku menyimpang. Gemblakan ini dia terdapat pada kesenian-kesenian itu. Lalu ludru. Ludru ini hampir sama juga dengan gemblakan. Dia di mana laki-laki itu pada proses kesenian di Ponorogo itu dia tuh menyerupai wanita. Dia memang berperan layaknya seperti perempuan. Bahkan dia juga berpenampilan seperti penari perempuan gitu. Itu merupakan perilaku yang tidak normal atau perilaku abnormal, namun dianggap normal oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, seperti itu. Itulah bentuk-bentuk cultural bond syndrome yang berkaitan dengan etnopsikiatri.